Selamat datang di podcast Monitors, di mana di sini adalah fakta tidak hanya sekedar headline, namun akan kita tuntaskan, kita kuliti sampai ke tulangnya. Nah, bersama saya di sini, episode perdana ini sangat spesial, di mana narasumbernya juga akan spesial. Di sini saya bersama dengan Bapak Pimpinan Umum. Nah, kalau di ruangan Monitors, di ruang redaksi, dikenal galak. Namun di luar dirinya cuma dibilang tukang catat. Mari kita buktikan apakah nyentrik atau serius. Selamat pagi Bapak. Pagi kembali. Oke, di sini kita manggilnya Mak Cai loh, bukan Bapak, karena Mak Cai itu sebutan akrab untuk Bapak ya Pak. Ya. Saya pun izin manggil Mak Cai boleh? Boleh. Oke, kabar sehat Pak? Alhamdulillah kabar sehat. Oke, baik ya. Sudah sarapan Pak? Sudah sarapan itu wajib. Wajib. Yang pertama sarapan itu, karena tanpa sarapan itu energi kita yang masuk. Oke. Nah, nama Mak Cai ini kalian sudah begitu melekat ya Pak sama Bapak? Ya. Bahkan Bupati pun juga manggil Bapak Mak Cai dan semua orang manggil Bapak Mak Cai. Ya. Nah, kita mau tahu dong Pak, nama asli Bapak siapa sih sampai bisa dipanggil Mak Cai dan kenapa itu kok bisa dipanggil Mak Cai? Nah, kalau persoalan nama, kalau nama aslinya Sapri ini. Oh, Sapri, dari Sapri ke Mak Cai jauh ya Pak? Kebetulan sukunya Tanjung, jadi Sapri Tanjung. Oh, Tanjung. Kan, Oke. Tanjung. Nah, nama Mak Cai ini melekat karena persoalan juga dari kecil, karena mungkin kemenakan tadi yang manggil mama, ada bahasa cai-cainya yang mungkin lebih. Udah akhirnya Mak Cai ini menjadi prioritas sampai orang tua juga manggil Mak Cai itu. Oke. Nah, akhirnya semua orang tuh sudah berbicara kita ini mama. Ah, Ya kan? siap. Nah, mungkin juga mama dalam negari. Ya mudah-mudahan aja menjadi mama dalam negari nih Mak Cai ini. Benar. Karena Mama membimbing Membimbing kemenakan kita ya, Pak. banyak kemenakan yang mau kita bimbing nih, apalagi hari ini di Kabupaten Solo, di kampung kita sendiri banyak kemenakan yang harus kita bimbing nih, yang hari ini menyampaikan aspirasinya, menyampaikan tujuannya, menyampaikan maksudnya kemana lagi. Nah, kita juga hadir hari ini di sini bersama untuk masyarakat Kabupaten Solo. Nah, Mak Cai, belakangan ini Monitor sering menjadi sorotan publik. Bagaimana sih tanggapan Mak Cai sebagai seorang CEO, pimpinan utamanya melihat fenomena ini? Nah, kalau Monitor sudah menjadi sorotan publik, itu sudah menjadi hal yang biasa. Karena kenapa? Kita saja memonitor seluruh orang. Iya. Jadi kalau Monitor hari ini menjadi publik, malah kita menjadi tanda tanya nih, ya kan? Siapa lagi yang mau kita monitor, ya kan? Karena monitor ini berarti menyeluruh, ya kan? Dalam monitor ini ada konteks media yang kita bawa, berani bicarakan benar. Berarti untuk membicarakan ini ada konsep orang yang kita bawa, bukan berani bicara benar. Kalau berani bicara benar, kita namanya orang gila. Tapi kalau berani bicarakan benar, ada orang yang berdiskusi dengan kita. Nah, Monitor hadir hari ini untuk berdiskusi, Mewadahi diskusi mewadahi. tadi itu. Iya. Nah, mewadahi diskusi ini bisa dengan secangkir kopi. Malahan kalau di Monitor, kalau untuk minum kopi selalu ada. Oke, enak ya Pak, sambil ngopi, kepala tenang, jadi diskusi pun jadi lebih baik ya Pak. Nah, kopi kan ketika otak perlu inspirasi. Siap. Nah, Monitor hari ini hadir Heeh. untuk kita yang butuh inspirasi. Yang tidak butuh inspirasi, ya kita berjalan sendiri. Nah Pak, ternyata Monitors ini dulu berkembangnya di Jakarta ya Pak, berkembang besar. Ya. Nah, kenapa tuh alasan Mak Cai memilih untuk membawa Monitors ini kembali ke kampung, ke Kabupaten Solo, tepatnya di Sumatera Barat? Nah, Monitor ini berkembang di Jakarta dan kita berkantor di Jalan Insinyur Haji Juanda, Belakang sana ya Pak? belakang istana. Nah, hari ini kita pakai pulang kampung, kita melihat fenomena kampung kita, fenomena kampung kita, khususnya Kabupaten Solo. Kita lihat kemarin sedang tidak baik saja. Nah, hari ini kita hadir di sini juga di Kabupaten Solo, pulang kampung juga ikut untuk bersama-sama memperbaiki dan mengawasi. Nah, inilah kehadiran Monitor pulang kampung sebagai anak daerah, anak negari, Panggilan hati ya Pak? panggilan hati. Nah, ini nih Pak, untuk kedepannya Monitors apakah akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait atau dinas-dinas tertentu atau hanya memonitori saja? Kalau selama ini kita tidak pernah melakukan
yang namanya kerjasama dengan pemerintah. Oke. Kenapa? Kita selalu berada di garda pengawasan karena tujuan media itu jelas, menyuarakan, menyampaikan, mendapatkan informasi. Tujuan kita jelas. Nah, kalau pemerintah mau bergandeng tangan dengan kita, monggo, kita juga siap bergandeng tangan. Tapi kalau pemerintah tidak mau bergandeng tangan, juga tidak apa-apa, karena tujuan kita jelas. Kita menyampaikan aspirasi melalui media, ini yang pertama. Yang harus kita lakukan di monitor. Berarti monitors ini disupportnya oleh lembaga media pers? Media pers. Kita dilindungi oleh media pers. Ada alunan melindungi kita. Iya. Oke Bapak, kita akan menanyakan visi dan misi. Kedepannya, apa sih visi dan misi yang ingin Mak Cai ciptakan bersama tim dalam membangun monitors di Kabupaten Solo dan juga Sumatera Barat? Visinya sederhana, tapi berat, bikin media yang dipercaya rakyat, ditakuti koruptor, tapi tetap disukai anak muda. Jadi bukan sekedar media berita, tetapi media gerakan. Monitor harus jadi ruang di mana warga bisa merasa suara saya ada harganya. Oke, berarti kita merangkul anak muda untuk mewadahi mereka kritis, kita wadahi untuk membangun Kabupaten Solo ke depannya. Dengan kita memonitor, kita juga mewadahi aspirasi dari masyarakat dan kita menyuarakan ya Bapak? Menyuarakan, kita suarakan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan. Berarti untuk keluh-keluh masyarakat dan lainnya akan kita tampung ke depannya? Keluar masyarakat selalu kita tampung. Dan kita dalam ini berani bicarakan benar. Karena dari motonya monitor itu sudah mengatakan berani bicarakan benar. Berarti kita membicarakan secara bersama. Ada orang. Berarti dengan adanya tadi itu sebagai wadah dan sebagai pedoman untuk kita akan memonitori orang-orang terkait. Ya, namanya sendiri dari perusahaan kita yang monitoring, PT Monitoring Digital Indonesia. Okay. Kita sudah melakukan monitoring. Ini kita lakukan dia melalui dunia digital. Berarti untuk anak muda, warga sekitarnya semuanya, monitors ini sebenarnya memanggil suara masyarakat luas, suara-suara kecil yang mungkin tidak terdengar untuk akan kita tampung dan insya Allah akan kita suarakan dan akan kita tanyakan ke orang-orang terkait ya Bapak? Nah, benar, dan memang kalau ada yang data yang masuk ke kita, kita akan lakukan pendalaman melalui investigasi. Ya mungkin ada tim-tim kita dari monitor yang melakukan pendalaman ini gitu. Okay. Akan kita cross check lah ya Pak? Akan kita cross check. Memang kalau ini ada bersentuhan dengan persoalan-persoalan bagaimana pelaku pemberantasan korupsi dengan yang lainnya. Nah, persoalan inilah yang menjadi topik utama kita. Karena di sini kita di monitor ini sering berbicara nih persoalan hukum, politik, pendidikan, termasuk kebudayaan juga. Ini yang menjadi poin utama kita di sini. Karena pendidikan itu juga harus kita jalani. Dunia media saat ini semakin kompetitif. Bagaimana sih pandangan Mak Cai melihat kompetitifnya dunia media untuk persaingan ini dan strategi apa nih yang akan diambil Mak Cai ke depannya agar monitors ini berkembang sangat baik? Nah, terkait dunia media ini memang peran penting di tengah masyarakat, peran penting di tengah pemerintah. Nah, selama ini media ini, apalagi nih persaingan dunia online, kan? Dunia online ini cukup banyak, entah berapa ribu media online ini. Nah, monitor hari ini hadir dengan PT Monitoring Digital Indonesia dengan sebuah perusahaan PT, kan? Hadir kita hari ini bagaimana media ini bukan hanya cari bagaimana kita ada di pemerintah berlangan, kita hadir hari ini bagaimana kita menyuarakan mulai suara pemerintah yang baik sampai suara-suara yang ada di bawah. Dirangkup semuanya Pak, dari bawah sampai yang atas, akan kita cross-check dulu dan akan kita pertemukan dengan orang terkait seperti yang Bapak bilang tadi. Bahkan media sosial pun juga sekarang lagi berperan penting ya Pak
untuk media sosial sekali kirim aja dalam 1 detik itu kayaknya semua dunia bisa jadi tahu apa informasi-informasi terkait yang akan di-share. Nah, monitor sudah hadir untuk itu. Oke. Mulai dunianya sekarang sudah ada TikToknya, Oh, ada TikToknya. Facebooknya juga di monitor sudah ada. Termasuk di web monitor yang berita sudah jalan, sudah hadir. Oke. Iya, apalagi sekarang dengan media sosial yang ada, itu semuanya dari anak kecil sampai orang gede tuh media sosial punya ya Pak. Jadi itu sangat baik untuk gampang men-share informasi yang akan monitors sampaikan kepada masyarakat luas. Nah, ini yang kita monitor. Itu Apa-apa yang muncul di media sosial, baik dan buruknya, Oke. kita ikut memonitor dan kita sampaikan melalui media-media yang kita miliki. Jadi Pak, dari namanya monitors itu udah sangat menarik perhatian orang karena memonitori. Kenapa sih Bapak bisa sampai ngambil nama monitors? Nah, monitor ini dulu menjadi surat kabar. Awalnya surat kabar monitor, dan saya sempat menjadi wakil pimpinan umum di surat kabar monitor. Terakhir kita bergerak juga ke Jakarta, ada nama juga media masih monitor. Nah, akhirnya karena sudah berkembang zaman, perkembangan era sekarang dunia digital, nah monitor juga hadir dengan media online-nya. Media online yang sekarang kita ada itu ada web monitor, monitor.id, ada TikTok monitor, ada Facebook monitor yang selalu menyampaikan kabar monitor. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak untuk nanti masyarakat luas seperti netizen mengomentari baik atau buruknya postingan yang akan kita posting? Wah, ini menarik nih kalau Iya, kalau berbicara netizen itu udah susah. Nah, netizen ini silakan mau kita mungkin hari ini kita bikin beritanya baik, mungkin ada netizen yang tak senang, ya kan? Habis itu hari ini kita bikin berita dulu, kita imbangi dengan berkaitan zaman. Biarkan netizen berbicara terkait apa yang disampaikan, itu budaya kita menyampaikan informasi supaya baik pun kita tampung. Apakah ada wadah Pak untuk seperti anak muda dan netizen lainnya tadi untuk menyuarakan pendapat-pendapat mereka selain dari kolom komentar? Nah, kita tunggu malahan Wah, di kantor redaksi monitor. siap. Ya teman-teman semua bisa ditunggu kesedatang ke sini. Oke, mungkin cukup sekian perbincangan hangat kita dengan Bapak Pimpinan. Sebenarnya masih banyak hal yang akan kita tanyakan, cuman karena waktu terbatas. Harapan saya dan mungkin harapan semua masyarakat pun juga semoga monitors menjadi kontrolnya untuk masyarakat luas mengkritisi apapun, dan sebagai wadah untuk masyarakat luas bisa mengkritisi, bisa berbagi pendapat, dan juga bisa berdiskusi. Dan semoga monitors ini juga akan berkembang dengan baik, akan berkembang besar, dan juga akan menjadi pusat media, pusat informasi yang akan masyarakat cari terkait Kabupaten Solo. Ada apa sih sekarang di Kabupaten Solo? Jadi langsung buka monitors. Oke, sampai jumpa, see you.